Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita semua bisa bertatap muka seperti ini, dan khususnya untuk kalian semua saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah serta diberikan rezeki yang melimpah tur barokah. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan amalan yang dimana amalan ini yang sering terjadi dari berbagai masyarakat tentang permasalahan utang piutang ataupun sumber ekonomi. Nah, jadi pada kesempatan ini insya Allah Ustadz akan memberikan amalan tersebut dengan syarat satu, istiqomah dan yakin. Ketika ngewirid amalan ini harus penuh keyakinan, maka insya Allah segala hajat kita akan dikabul oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dikabul oleh Gusti Allah kecuali tidak dengan keyakinan. Nah, kalau kita sudah yakin kepada Gusti Allah, insya Allah segala hajat kita dikabul, apapun amalannya. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan kepada Gusti Allah, susah untuk dikabul, jauh. Kecuali kita niat ngewirid tersebut ngamal perbuatan yang baik dengan cara berdoa. Niat kepada Allah, litaqarrub ilallah. Niatkan semata mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Gusti Allah, dan setelah itu berpasrah kepada Gusti Allah. Gimana baiknya menurut Gusti Allah, insya Allah doa kita akan dikabul oleh Gusti Allah. Adapun faedahnya dari amalan ini yaitu bisa membayar hutang dari manapun jalannya, dan orang miskin dijadikan orang kaya yang dermawan, kayak gitu. Jadi ketika kita berhasil dalam mengamalkan wiridan ini, jadilah orang yang dermawan, jadilah orang kaya yang sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu. Nah, ada beberapa wiridan di sini yang akan Ustadz berikan. Di antaranya mungkin ada 3 wiridan yang mungkin bagi kalian ambil kecocokan wiridan tersebut yang mana. Pilih salah satunya, wiridan ini ataupun wiridan yang kedua ataupun wiridan yang ketiga. Nah, pesan dari Ustadz yang pertama harus istiqomah. Belajar istiqomah dulu. Jangan kita menghayal apapun faidah dari wiridan ini kalau kita tidak jalankan, tidak akan berhasil. Jalankan dulu, jalankan secara aturan dalam tata cara mewiridkan amalan ini yang Ustadz berikan. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa kok Ustadz memberikan amalan tentang yaitu supaya mudah membayar hutang dan menjadi orang kaya? Karena sumber kehidupan di masyarakat setempat maupun masyarakat yang lain itu pasti tercampur aduk dengan masalah utang piutang. Karena apa? Karena kita mempunyai kebutuhan yang mendesak yang akhirnya kita menghutang. Pada akhirnya ketika kita akan membayar tidak ada untuk yang kita bayarkan terhadap yang bersangkutan dengan kita. Yang kedua, faedahnya yaitu menjadi orang kaya. Kenapa? Karena sumber ekonomi walaupun kita memang tidak butuh, tetapi pada kenyataannya baik orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum terhadap ekonomi pasti butuh, kayak gitu. Jadi jangan munafik, kita itu butuh terhadap ekonomi, butuh tetap terhadap materi dan sebagainya. Nah, di samping kita itu ikhtiar, kita juga butuh berdoa kepada Gusti Allah dengan cara amalan ini, termasuknya yang akan Ustadz berikan. Jadi kita jangan sombong kepada Gusti Allah. Kita ikhtiar terus tapi kita berdoa. Nah, sumber dari hasil dari ikhtiar tersebut tidak akan berkah. Kenapa kita habis-habis terus? Karena kita tidak berdoa kepada Gusti Allah, sombong kepada Gusti Allah. Toh Gusti Allah telah menganjurkan kepada hambanya yaitu untuk berdoa, meminta kepada Gusti Allah. Dianjurkan. Jadi Gusti Allah itu senang terhadap hambanya yang mau berdoa. Hasil dan tidaknya kita pasrahkan kepada Gusti Allah. Insya Allah dengan jalan kita mengamalkan wiridan ini, semua hajat kita terkabul. Gitu. Baiklah, sekarang Ustadz akan bacakan, tolong didengarkan secara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, doa untuk membayar hutang dan gampang menjadi orang kaya.
Yang pertama kita membaca tasbih 100 kali. Untuk bacaan tasbihnya saya bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ustaz ulangi lagi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, ini dibaca 100 kali ya, dibaca 100 kali. Untuk tata cara dibacanya ketika kita ngewiridkan, yaitu ketika sebelum fajar sodik, sebelum muncul fajar sodik, yakni sebelum sholat subuh. Nah, dibaca. Jadi sebelum sholat subuh ini kita sudah mulai membaca tasbih ini selama 100 kali kayak gitu. Oke. Monggo. Jadi dicoba, insya Allah hajat kalian dikabul. Yang terpenting dengan keyakinan, yakin kepada Gusti Allah dan selalu husnudzon kepada Gusti Allah bahwa semua hajat kita akan dikabul. Kayak gitu. Terus yang kedua yaitu untuk menarik rezeki, menarik rezeki. Nah, jadi kalau kita sedang usaha ataupun tidak usaha, kita pengen dapat pekerjaan ataupun usahanya pengen lancar, kita mengamalkan wiridan penarik rezeki ini. Ya. Nah, yaitu untuk memperlancar usaha dan pertanian atau perdagangan. Nah, yaitu membaca sholawat. Nama sholawatnya yaitu sholawat naria, dibaca sebanyak 11 kali setiap beres sholat fardu. Untuk bacaannya sekarang Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lahmati wa nafasin bi adadi kulli malumina. Itu sholawat naria. Mungkin kalian pernah dulu zaman kecil itu sering di setiap musola itu membaca sholat naria. Allahumma sholli sholatana, seperti itu. Nah, itu perlu diingati lagi, ingat lagi bila sekarang sudah lupa. Pasti kalau yang kelakhirannya pada 80 ke sana itu pernah mendengar itu. Sholawat zaman dulu itu sering diterapkan di musola-musola. Itu bisa diamalkan selama 11 kali, sebanyak 11 kali setiap beres ba'da sholat. Bisa. Nah, untuk yang ketiga, wiridan yang ketiga yaitu untuk penarik rezeki juga, Ustaz berikan untuk kalian semua. Nanti Ustaz carikan dulu di sini ya. Yaitu membaca tasbih hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 4444. Nah, itu yang sering ampuh itu. Jadi dibaca 4444. Insya Allah hajat sampean diistiqomahkan selama seminggu ataupun 21 hari, insya Allah cepat terkabul. Insya Allah. Ustaz setiap mempunyai hajat besar tentang apapun itu, hajat besar yang menunggu Gusti Allah baik, wirid itu aja udah. Diwirid saja itu insya Allah cepat terkabul. Ustaz ijazahkan kepada kalian semua, ajastukum, silahkan ucap qabil itu dalam hati atau dalam komentar. Semoga bermanfaat. Itu saja yang saya berikan dari Ustaz, semoga bermanfaat baik dunia dan akhirat. Cukup sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.